warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kita kirimkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik anak-anak Ustaz, kembali lagi kita berjumpa atau bertemu dalam materi pembelajaran qiraah. Materi kita pada hari ini yaitunya tentang lam, tafkhim, dan lam tarqiq. Lam dibaca tebal dan lam dibaca tarqiq atau tipis pada lafaz Allah. Sebelum kita memasuki materi, Ustaz terlebih dahulu ingin menyapa antum, anak-anak Ustaz, anak-anak yang soleh dan soleha. Apa kabar antum hari ini? Di pagi hari ini, di pagi yang berkah ini, mudah-mudahan antum dan kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tak kurang suatu apapun. Ustaz juga mau bertanya kepada antum, sekarang kita telah melewati ibadah Idul Adha dan telah juga melewati hari-hari tasyrik, hari-hari membagikan daging. Ustaz bertanya pada antum, ada enggak anak-anak Ustaz yang puasa di awal-awal bulan Zulhijjah kemarin, atau minimal antum puasa di tanggal 9 di hari di puasa Arafah, yaitunya hari yang ke-9. Kalau kita berpuasa di hari yang ke-9 di awal bulan Zulhijjah kemarin, itu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak Ustaz, dengan tidak memperpanjangkan kata-kata mukadimah, mari kita langsung saja masuk kepada materi kita. Materi kita pada hari ini adalah melanjutkan materi yang pertemuan yang kemarin yang disampaikan oleh Ustaz Andrizal. Yang kemarin antum sama Ustaz Andrizal tentang hukum lam jalalah. Sekarang kita pada lafaz Allah itu, lam itu bisa dibaca menjadi dua macam. Yang pertama, lam pada lafaz Allah bisa kita baca menjadi bacaan tebal, yang disebut dengan lam tafkhim. Lam tafkhim dibaca tebal dan dibaca tipis atau disebut juga dengan tarqiq. Tarqiq itu tipis ya anak-anak Ustaz. Baik anak-anak Ustaz, yang pertama kita masuk dulu lam dibaca tebal atau tafkhim. Di huruf lam pada lafaz Allah itu dibaca tebal apabila huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhammah. Berbaris fathah atau dhammah. Contohnya anak Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu, tebal Allahu, syahidallahu, Allahu. Itu kan didahului oleh huruf berbaris fathah atau fathah, Allahu. Dan kemudian contoh untuk yang didahului oleh huruf berbaris dhammah, yaitunya Rasulullah. Itu salah satu contohnya ya yang Ustaz berikan. Jadi anak-anak Ustaz, apabila huruf itu berbaris fathah atau dhammah pada lafaz Allah, berarti kita tebalkan. Syahidallahu, Allahu, Rasulullah, qul huwallahu. Dan banyak lagi contoh-contohnya dalam Al-Qur'an ya. Ini baik, Ustaz ulangi kembali. Lam dibaca tafkhim atau tebal pada lafaz Allah apabila huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhammah. Ini contohnya. Syahidallahu, Allahu, Rasulullah, qul huwallah. Baik anak Ustaz, sekarang kita masuk kepada yang kedua, tarqiq. Dibaca tipis lam pada lafaz Allah. Apabila
huruf sebelumnya berbaris kasroh, maka lamnya itu dibaca tipis atau tarkik. Nah, ini contoh Ustaz tulis 3 buah ini. Yang pertama, ittaqillah. 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 Yang kedua contohnya, biqudratillah. 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 Yang ketiga, sering kita baca nih, setiap kita akan memulai pekerjaan harus memulainya dengan basmalah atau bismillah. 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 Nah, mudah kan anak Ustaz? Sangat mudah sekali materi antum pada pertemuan kita kali ini, yaitunya hukum lam pada lafaz Allah dibaca 2 macam bacaannya, yaitu yang pertama dibaca tebal atau tafkhim, dan yang kedua dibaca tarkik atau tipis. Dan ini sudah Ustaz bacakan contoh-contohnya, baik yang tebalnya maupun yang tipisnya. Baik anak Ustaz. Sekarang Ustaz sangat berharap antum semangat belajar ini dan antum mudah mengerti dengan materi-materi ini. Dan sangat mudah kalau antum giat dan antum rajin, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ada kemauan antum, di situ pasti ada jalan. Baik anak Ustaz, sebelum kita tutup, Ustaz mau memberi antum tugas nih. Tugas tidak usah banyak-banyak ya. Tidak usah banyak-banyak, 3 buah saja. Antum tuliskan contoh, antum cari di Al-Quran, terserah surat apa, ayat keberapa, yang jelas nanti surat, umpamanya surat Al-Baqarah ayat sekian, antum tulis di situ ya. Umpamanya surat Ali Imran ayat kesekian. Antum bikin 3 buah contoh di antara 2 ini. Lam dibaca tebal atau tafkhim terdapat dalam surat An-Nisa umpamanya. Surat An-Nisa umpamanya. An-Nisa. Kemudian antum bikin contohnya 3 buah. 3 buah contoh. Dan antum tulis ayatnya, surat An-Nisa ayat keberapa, 3 buah umpamanya. Atau satu antum dapat di surat An-Nisa ini juga boleh, dan antum cari lagi surat yang lain. Demikian pula dengan alam yang dibaca tipisnya, umpamanya antum dapat di surat umpamanya Al-Baqarah. Mudah-mudah saja Al-Baqarah. Dapat berapa antum di situ? Itu udah banyak situ. Semuanya ada di situ. Al-Baqarah dapat berapa? Atau antum bikin satu umpamanya, atau ketiga-tiganya juga boleh. Mudah antum pada Ustaz. Dan setelah antum cari di sini 3 buah masing-masing yang dibaca tebal ini 3 buah, sebutkan suratnya, ayatnya, antum tulis, dan antum tulis boleh di double video, HPS boleh di buku, atau di buku saja lah, kita kan antum kan banyak buku tuh. Di buku saja. Kemudian antum fotokan dan antum japrikan kepada ustaz-ustazahnya. Kepada siapa ustaz mana biasanya antum mengirim tugas qiraah ini. Kalau tugas tahfiznya kepada ustaz sendiri, Ustaz Al-Busro. Qiraahnya sama ustaz siapa dan ustazahnya siapa, antum japrikan situ. Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Ustazah, ini tugas anda sudah siap, yang pembelajaran minggu ini, terima kasih Ustazah. Gitu ya. Jadi baik anak-anak Ustaz, jelas? Ustazah cukup jelas? Mudah-mudahan memang cukup jelas ya. Kita sangat berharap kepada antum semuanya tetap rajin belajar, semangat terus, dan mudah-mudahan bencana ini, wabah ini cepat berlalu dari kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali cukup
Ustaz menyampaikan materi dan pertemuan kita pada kali ini. Sebelumnya Ustaz tutup, Ustaz minta maaf dulu kepada kita semua dan kepada antum. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada Ustaz salah sama antum. Ustaz sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.